Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan masak sambal terong. Kebetulan di pekarangan sebelah timur ada terong yang sudah bisa dipetik. Mana coba lihat terongnya mana? Iya, itu dia besar. Sebenarnya ini apa namanya, masih bisa besar lagi ya. Masih bisa besar lagi, tapi nggak apa-apa lah untuk pagi ini. Coba dipetik aja langsung. Ya, ini beberapa tanaman terong kita yang berada di sebelah timur rumah yang dekat dengan air comberan, air got yang berasal dari dapur. Kita rawat dengan siram air comberan juga, kemudian gulmanya dibersihkan. Ini ada satu lagi yang super jumbo, big, besar sekali. Ini dia, ya besar sekali ini satu. Jadi dua ini agak ke sana ya, jadi kecil. Nah, ya besar sekali ini tuh. Ini nanti akan kita buat sambal terong. Cukup dua ya? Ya. Cukup dua, padahal banyak banget ini, tapi masih kecil. Mungkin 2-3 hari mendatang bisa kita petik. Ini juga kecil, di sana juga banyak. Nah, itu dia. Pagi-pagi udah metik. Mana coba lihat. Kan besar sekali yang ini. Tuh kan. Tuh kan. Panjangnya hampir 1 lengan, tuh kan. Nah. Ya. Ini juga apa namanya? Kacang panjangnya juga sudah banyak sih yang bisa dipetik. Ini udah petik berulang kali. Jadi di bawah. Ini udah petik berulang kali lah nanti. Apa namanya? Udah dikasih ke kakak juga, nggak habis kacang panjangnya. Nih subur banget kan. Ini juga yang di atas kacang panjangnya udah daunnya udah mulai menguning coklat ya, tapi di bawah di dekat batang bawah ini dia tumbuh baru, tunas-tunas baru mulai bermunculan dan langsung tumbuh bunga. Nih, hijau banget. Nanti akan kita beri pupuk susulan supaya yang di bawah juga bisa berbuah dengan baik lagi. Tuh. Ya. Ini jadi kacang ini udah berulang kali panen di atas, kemudian di bawah. Tadinya saya pikir udah selesai di atas. Dan seperti itu. Ya. Tapi nyatanya di bawah ini, nah ini ada bunga lagi. Tuh ada kumbang juga yang datang, dia ikut turut membantu penyerbukan. Tuh kan. Bunganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah. Tuh cabangnya banyak banget di bawah. Padahal di atas sudah agak kuning. Nah, kemudian di sebelahnya kita ada kacang yang baru, paling umurnya sekitar 10 harian lah sejak ditanam bijinya. Ini nanti kita akan segera beri penopang dari bambu, karena ini seperti ini kemarin hujan dia roboh karena sudah tinggi dan butuh penopang. Nanti sebentar lagi dia akan keluar seperti sungut yang untuk merambat, jadi harus segera diberi bambu. Ini belum kita pupuk sehingga daunnya belum hijau, masih kekuningan. Ini sudah minta dipupuk ini sebenarnya. Di bedengan sebelahnya. Ini juga di sini ada cabai yang mulai ada bunga dan bakal buah. Nah, meskipun kurang sehat. Itulah kesibukan kita setiap pagi, kadang memetik sayuran. Nah, itu ada yang. Nah, di sana ada terong yang bengkong karena mungkin dia tidak jatuh. Nah, ini dia. Nah, satu lagi tips ya yang biasa kami lakukan untuk perawatan terong. Aduh, ini ada yang busuk juga nih. Apa-apa lah. Nggak jadi nih. Salah satu
Tips perawatan terong, dan ini sebenarnya sudah hal umum kadang tidak diperhatikan, yaitu apabila kita mengetahui ada daun di bagian bawah yang dekat dengan tanah, dia akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam tanah, sehingga harus kita rempel. Ini namanya perempelan. Ini adalah daun yang paling bawah yang dekat dengan tanah, dia akan menghalangi. Terus satu lagi nih kan, karena tanahnya lembab maka dia tumbuh jamur. Tuh kan, dekat batang. Inilah yang biang-biang yang bisa merusak. Tapi kalau sinar matahari bisa masuk ke sini, maka jamurnya nggak akan berani tumbuh. Ya. Kemudian satu lagi, kita harus waspada. Ini terong kita kok bisa seperti ini? Ya, karena ketika dia tumbuh ke bawah, kita tidak tahu dia buahnya itu nyangkut di daun ataupun di cabang ataupun di ranting. Ini yang menyebabkan terong sehingga pertumbuhannya, buah terongnya kurang bagus, kurang maksimal, karena dia tidak bisa ke bawah. Seperti kalau di pare itu kan diikat, dikasih bandul ya, dikasih pemberat sehingga dia panjang. Kalau terong sebenarnya nggak usah, dia udah panjang sendiri seperti itu karena dia bebas. Ini bebas ke bawah, jadi panjang-panjang. Karena juga, tapi ini nyangkut. Nah, nyangkut di rantai cabang, tangkai daun, sehingga dia melungker kayak ular itu. Makanya kalau ketahuan sebelum gede seperti ini bisa masih bagus banget. Ini kita turunin. Nah, udah melungker aja dia, turunin nanti supaya selanjutnya dia tidak melungker lagi, atau kita buang saja karena ini daunnya dekat dengan tanah, kita buang saja. Terus ini juga agak mereng karena selain berat, ada air hujan juga, berat nanggung buahnya, juga ada air hujan kemarin sehingga tanaman terongnya menjadi mereng-mereng. Ini yang paling bawah dirempel. Nah, tujuannya selain supaya tidak menghalangi sinar matahari masuk ke media tanam, perempelan juga mengurangi asupan nutrisi yang diserap oleh akar, oleh tanaman, yang tujuan kita adalah untuk masuk naik ke atas, yaitu untuk membentuk bunga dan buah. Jadi pada fase generatif itu yang kita butuhkan adalah nutrisi semuanya fokus untuk bunga dan buah, sehingga ketika ada daun-daun tua yang di bawah yang tidak dirempel, yang dibiarkan saja, maka dia akan ikut minta jatah nutrisi ya. Ya. Dia akan ikut minta jatah nutrisi dari apa yang diserap oleh akar yang dimasak di daun. Kemudian daun yang paling bawah yang udah tua itu minta juga jatah nutrisi, sehingga merebut lah. Kalau istilah saya pernah jelaskan, kalau istilahnya kalau makan satu piring dimakan 2-3 orang kan berarti nggak begitu kenyang. Nah, itu masalahnya, nutrisi yang diserap oleh tanaman dimakan oleh ya pucuk tanaman, ya bunga, ya buah, kemudian ada juga daun-daun tua yang di bawah, maka hanya kebagiannya sedikit-sedikit ya. Tetapi kalau bagian daun yang di bawah yang sudah tua kita rempel, maka otomatis mengurangi jatahnya, jadi bisa diserap sepenuhnya oleh bagian atas, terutama pada bunga dan buah. Itu salah satu maksud perempelan yang dilakukan ya, selain tadi untuk membuka jalan supaya sinar matahari bisa masuk mengenai media tanam. Oke, kegiatan pagi ini ketika melihat tanaman sayuran sebelah timur kita seperti terong, cabai, senang sekali. Oh ya, kita lihat coba cabenya ya, cabenya seperti apa. Ini banyak sekali terongnya juga, udah subur juga. Nah, ini kemarin kemarin yang ini dia buahnya nyangkut di cabang yang ini. Untung cabang yang mana ya kemarin ya? Oh, di mana lah kemarin. Terus kita ketahuan, kita turunkan. Nah, ini coba, ini satu lagi ini yang daun besar ini sudah ke bawah sekali, kita buang saja. Nah, ini tadi udah dipetik satu. Ya, ini dah cabai kita. Alhamdulillah. Ini cabainya juga, meskipun ada beberapa bunga yang rontok karena
pada fase generatif ini yang dibutuhkan itu sudah bukan unsur N yang banyak ya. N dibutuhkan tapi tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi unsurnya yang P dan K. P dan K bisa kita dapat dari mol bonggol pisang. Kalau K rendaman sabut kelapa, ini belum kita aplikasi itu. Hanya sementara pakai aplikasi air got saja. Nanti akan kita tambahkan. Mudah-mudahan nanti dia akan berbuah lebat. Nah ini yang di bawah ini, yang udah seperti ini, langsung buang saja. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Buang saja. Apalagi daun-daun yang kurang sehat. Supaya nutrisi terkonsentrasi ke atas. Nah. Ya. Alhamdulillah ada beberapa tanaman cabai kita yang sudah mulai berbuah. Ya. Sana juga. Kita buat bedengan baru. Udah 3 hari ini olahraga. Nanti kita akan teruskan mungkin dalam 1 minggu. Ke sana semuanya akan dibuat bedengan semuanya. Nanti rencana paling timur itu kita tanami jagung supaya lengkap. Masih kurang sih, banyak sekali yang belum kita tanam. Oke, demikian tadi kegiatan pagi hari ini, memetik terong, memeriksa tanaman, dan merempel tadi sebentar juga. Kegiatan rutin yang harus dilakukan ketika kita berkebun di pekarangan rumah. Tujuannya untuk menjaga agar tanaman tetap sehat dan bisa produksi maksimal. Itu salah satu kegiatan yang perlu dilakukan dan wajib menurut saya. Meskipun ini hanya sekedar hobi, ini dilakukan di hari-hari yang senggang kita, misal seperti hari Sabtu Minggu sore gitu, pagi sekali. Oke, pada para pemirsa sekalian, terima kasih sudah setia bersama kami. Mohon kritik, saran, bimbingan, dan masukan supaya kami lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah nonton. Selamat beraktivitas. Kalau hari Minggu mungkin bersantai ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.